Halo, di episode yang ketiga ini enakin bakalan ngebahas kelanjutan dari episode yang kedua. Jadi buat para cowok nih, ketika ingin mendekatkan seorang perempuan yang disukainya, kalian bisa banget sok akrab dulu, kalian harus banyak ngomong, kalian harus banyak berbicara, cari topik, cari bahan yang bisa diobrolin. Pokoknya pinter-pinter kalian mengemasnya gimana, mempackagingnya gimana, karena dengan itu semua kalian bisa dapetin cewek yang kalian inginkan. Ini adalah kelanjutan dari episode yang sebelumnya, yaitu gue bisa ngedapetin 12 mantan. Sekarang gue bakalan ngebahas kelima, berarti mantan kelima sampai ke 8. Buat mantan yang kelima ini nih, inisialnya dari N. Kenal dari mana? Gua kenal dari teman gua. Teman kan saling ngebantu lah ya, jadi kayak dikenalin. Nah, kenapa sih bisa suka sama dia? Menurut gua dia imut. Terus siapa yang nembak? Ya gua. Kayak gitu. Berapa lama? Nah, yang ini nggak lama-lama banget. Ini cuma beberapa bulan doang, soalnya nggak tahu kenapa itu semua bisa terjadi ya. Gue juga sedikit kurang paham kenapa bisa sebentar doang. Yang jelas diputusin gue, ya mungkin ada suatu masalah, tapi gue lupa. Padahal mantan kelima ini menjadi awal untuk ngenalin pacar-pacar gue tuh ke orang tua gue. Jadi gue udah mulai cerita ke nyokap gue, ke bokap gue kalau misalnya gue tuh punya pacar dan bisa dibawa ke rumah kayak gitu. Ini posisinya masih kelas SMP awal-awal, sebentar banget. Cara deket ini ya karena dibantu sama teman gue itu tadi. Jadi kayak tolong ya, kenalin sama dia kayak gitu kan. Terus nembaknya ya langsung sih, gentle men, harus gentle. Jadi kalau cowok gentle tuh nembaknya harus langsung. Mau diterima atau enggak itu urusan belakang, yang penting berani aja dulu, pede aja dulu. Banyak sukanya atau enggaknya ya masih netral sih, soalnya nggak terlalu lama, jadi kayak masih belum tahu, nggak terlalu banyak yang bisa diceritain sih dari mantan yang kelima ini. Terus next, mantan keenam ya. Mantan keenam ini inisial dari N juga. Kenal dari mana? Nih lucu banget nih kenalnya. Jadi dia itu beda kompleks sama gue, kompleks sebelah kayak gitu. Sebelumnya gue tuh udah tahu dia siapa, gue tahu rumahnya di mana, karena ya emang beda kompleks sebelah doang. Dan itu sempat jadi pamor yang punya nama gitu loh. Jadi orang, si mantan gue yang keenam ini bisa sampai terkenal gitu loh di komplek gue. Gue waktu itu ketemu di angkutan umum, gue ketemu sama dia. Jadi dia waktu itu lagi di angkot bagian belakang, lagi baca novel gitu. Nah gue duduk kan, gue masuk angkot, gue waktu itu balik dari les. Abis itu gue merhatiin dia kan, kok kayak pernah kenal, kayak pernah lihat. Emang pernah ngeliat kayak gitu kan sebelumnya, cuman emang gak kenal. Nah dari situ awal percintaan itu terjadi. Gue waktu itu mencoba mendirect message dia, nge-DM dia, kayak kamu yang tadi diangkot nggak sih, kayak gitu kan. Ya sama nyebut nama sih. Nah dari situ dah, dari DM-an itu berlanjut tuh, karena ya posisinya gue jomblo, dia jomblo juga, jadi kayak ya udah bisa aja gitu, bisa banget buat di speak. Dia adik kelas gue, adik kelas 1 tahun, jadi kayak ya masih lucu-lucu gitu lah. Intinya mantan gue kayaknya semuanya lucu deh menurut gue ya. Tapi siapa yang nembak ya gue dong. Tapi kali ini gue nembaknya nggak langsung, karena ya jarang ketemu juga, jadi cuman kayak melalui media sosial gitu. Tapi yang jelas lewat telepon. Bisa suka ya, lucu banget sih dia, soalnya kayak gimana ya jelasinnya, ya imut-imut gitulah. Nggak terlalu lama juga sih, cuman beberapa bulan gitu, tapi gue sampai sudah merasakan sayang. Terus waktu itu kayak masih anak bocah gitu kan. Gue denger dia itu pengen mutusin gue kayak gitu loh, karena dia mau fokus sama UN. Jadi gue kelas 1 SMP, kayaknya dia tuh kelas 6 SD mau mutusin gue karena mau fokus UN. Ya gimana sih, alibinya zaman dulu tuh kan, kayak mau putus mau fokus sama ini, mau putus mau fokus sama itu kan, kayak nggak logis sebenarnya kalau dipikir-pikir di era yang sekarang ya. Cuman zaman dulu tuh kayak ya udah gitu, itu semua menjadi andalan untuk memutuskan orang. Sebelum dia mutusin gue udah tahu itu cerita dari dia. Dan nggak tahu kenapa, saking gue seserius itu sama cewek, jadi gue tuh kayak bisa sedih gitu kalau misalnya gue diputusin sama cewek. Jadi waktu itu sebelum dia mutusin, gue duluan dong yang mutusin, anjir. Dan itu pertama kalinya gue mutusin cewek. Kan kalau yang sebelumnya gue kemarin diputusin aja. Tapi ini gue baru pertama kali mutusin, karena gue udah tahu dia mau mutusin, jadi kayak gue mutusin duluan aja lah kayak gitu. Sukanya sih kalau sama yang ini, kayak ya udah kerasa banget gitu, udah semakin dewasa kan, kayak semakin berpikir untuk yang lebih serius kayak gitu. Cara deketnya lucu banget sih, ketemu di angkot, gila. Nah itu mantan yang ke-6. Sekarang next, mantan yang ke-7. Jadi mantan yang ke-7 ini jedanya beberapa bulan, dan gue juga dikenalin. Jadi gue dulu punya sahabat kecil, ini nih adalah temannya, dan dia kakak kelas. Jadi gue pertama kali pacaran sama kakak kelas tuh sama dia. Inisialnya dari A, pokoknya muka-muka Arab banget,
terus pipinya kayak pipi cabi gitu, makanya gue bisa suka sama dia. Kenal dari mana, gue dikenalin, sumpah kayak ya anjir beruntung banget gue bisa dikenalin sama dia, kayak Arab-Arab gitu, kayak alisnya tebel gitu kan, matanya pokoknya bagus banget dah. Siapa yang nembak ya gue, berdasarkan dorongan dari teman sahabat gue yang kecil itu. Berapa lama? Ini juga nggak lama-lama banget, cuman beberapa bulan doang. Cara deketinnya kayak ya udah beranikan diri aja gitu, sama cutting nih anjir. Kayaknya nih apa namanya, gue bisa nih dapetin dia, ya udah gue coba aja dulu kan. Dan akhirnya dia juga kecantol, ya udah nyantol kan. Terus ya udah deh, apa ya, kayak gue baru pertama kali ngerasain pacaran sama kakak kelas sama dia. Banyak suka atau enggaknya netral sih kalau sama dia, soalnya nggak terlalu lama. Gue bersyukur banget sih punya mantan kayak Arab, lucu aja gitu. Sekarang mantan yang ke-8. Nah, mantan ke-8 ini gue dapetin waktu gue kelas 2 SMP. Ini adik kelas juga. Gue ngerasa kayak anjir, dia manis banget. Gue tuh gak tahu kenapa gue lebih milih cewek manis dibanding cewek cantik. Soalnya kalau cewek manis tuh kayak gak pernah bosen aja gitu. Kalau cewek cantik kadang suka berubah gitu. Kadang kalau misalnya gak pakai make up atau apa, tapi yang jelas gue suka cewek natural sih, kayak gak pakai apa-apa. Terus kalau gue emang udah suka, ya gue udah suka banget sama dia, mau dipakai make up atau enggak, karena udah tahu polosannya gitu, udah tahu naturalnya. Nah, yang ke-8 ini sumpah gue sama dia tuh 2 tahun, lumayan lama. Jadi ada aturan kan di sekolah itu nggak boleh pacaran waktu SMP, karena gue sekolahnya di salah satu SMP yang memang itu tuh Islam terpadu. Kalau gue ini nggak boleh pacaran kayak gitu, tapi gue ngelanggar sama dia karena ya emang banyak gitu ya, masih nakal-nakalnya gimana sih kayak gitu kan. Sekolah aja bawa HP harus dititipin gitu loh, nggak boleh bawa kendaraan waktu SMP. Jadi gue waktu SMP dijemput gitu lah, antar jemput gitu. Nah dia nih termasuk adik kelas yang gue tuh paling sukain gitu loh, gue damba-dambain gitu, sampai gue ngejalanin sama dia tuh kayak seserius itu. Dan dia juga serius banget sama gue, jadi kayak sama-sama serius, akhirnya masih bisa sampai 2 tahun. Kenal dari mana ya, gue explore, ternyata ada dia. Inisialnya dari N juga. Kenapa bisa suka? Gila itu dia lucu banget, imut-imut gitu. Yang nembak ya jelas gue lah, karena gue cowok, gue berani dong nembak secara langsung. Ini sumpah gue paling lama 2 tahun sama dia cara deketinnya. Jadi gue tuh waktu sekolah tuh kayak ya udah beranikan diri aja gitu, dan kita kayak pacaran di koridor kelas kayak gitu kan. Jadi waktu balik sekolah juga kita nongkrong di jemputan kita masing-masing gitu loh sebelum pulang. Jadi kita beda daerah gitu kan. Jadi ya udah dia kesana, kita kesini, dan komunikasinya dari lewat HP kayak gitu kan. Ya pokoknya seru banget deh. Dan sampai dia kan kayak nggak boleh pacaran gitu kan sama orang tuanya kan. Jadi ketika ada suatu hari dimana dia tuh disita HP-nya, jadi kita tuh surat-suratan dong. Lu bayangin aja, gila itu kalau dipikir-pikir kayak bucin juga ya. Gue surat-suratan dong sama dia, ya udah gila, surat-suratan. Misal nih surat sekarang dibalasnya besok ketemuan, terus ngasih besok dibaliknya besoknya lagi, kayak gitu pokoknya. Jedanya itu satu hari. Jadi waktu ketemu dikabarinnya besok. Ada suatu hari dimana HP dia tuh disita. Jadi kayak ya gila, susah banget komunikasinya. Dan gue putus sama dia itu gara-gara kakaknya bro. Kakaknya gak suka sama gue, gak tahu kenapa. Tapi yang jelas adiknya dia tuh suka sama gue, karena gue pernah ngomong sama dia. Komunikasi kita bagus sama adiknya, sama pacar gue ya bagus juga, cuma sama kakaknya ini. Jadi ada satu hari dimana kakaknya itu ngelaporin ke orang tuanya yang enggak tentang gue, dan itu sebenarnya hoax anjir. Gue perasaan nggak kayak gitu, dan dia bilang kayak gitu ke orang tuanya. Jadi orang tuanya itu kayak ngebatasin dia sama gue gitu, dan akhirnya nggak ada kata putus dari situ. Jadi kayak udah ngilang gitu aja. Dan sakitnya parah sih. Sakitnya tuh ada, gue punya sahabat, dia tuh punya adik. Nah, adiknya ini satu angkatan sama pacar gue ini. Dan dia tuh sering nanya, Kak Rais masih sama ini enggak? Gue bilang lah enggak. Ternyata dia dong ngedeketin pacar gue ini. Jadi taunya kita udah putus, jadi dia berhak ngedeketin. Dan tau gak sih kabar terbaru, mereka sampai sekarang masih. Anjir udah berapa tahun tuh, langgeng banget, gila. Ya gue cuman bisa doain aja sih yang terbaik buat mantan gue. Semoga dia bisa lebih bahagia gitu kan dibanding gue. Yang jelas gue gak punya rasa dendam ataupun yang lainnya. Nah itu tadi mantan ke-8. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian terus ikutin alur cerita SKSD gue sampai gue bisa punya 12 mantan. Gue di sini bukan sombong teman-teman, gue cuma mau berbagi cerita aja sih. Kalau misalnya cara-cara melalui SKSD itu sebenarnya bisa dipakai ketika kita bener makainya gitu. Kita tidak menyalahgunakan SKSD itu. Yang penting kita pakai dengan cara yang positif, tidak negatif kayak gitu. Intinya kalian coba aja dulu, berani aja dulu, apalagi kalian cowok kalau misalnya mau nembak
perempuan kayak gitu. Harus berani, harus apapun hasilnya nanti ataupun jawabannya ya diterima aja. Dan itu termasuk sebuah perjuangan kayak gitu. Segitu aja dulu di episode yang ketiga part 2 ini. Semoga kalian tetap nungguin cerita gua. Ada satu part lagi nih. Kalian pantengin terus buat episode yang keempat part 3. Segini dulu and see you, bye bye. I love you guys.